Halo teman-teman semua, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bahas lagi ya seputar dunia kripto ke kalian semua, dan ada pembaruan apa hari ini nanti kita akan bahas sama-sama ya teman-teman. Dan sebelumnya di sini kita update market dulu seperti biasa. Di sini kalau kita ngelihat hari ini ya, kondisinya tidak cukup baik dibandingkan hari kemarin teman-teman. Untuk global crypto market cap saat ini mengalami penurunan di 1,86%, dan untuk kripto volumenya ya meningkat di 8,26%. Dan kalau kita ngelihat dari Fear and Greed indeksnya menurun ya teman-teman, menurun 2 poin, kemarin di 37 sekarang menurun ke 35, dan dengan volume yang meningkat ini ya teman-teman, ini bisa dipastikan kalau lagi tingginya aksi jual. Dan ini sepertinya memang ada aksi take profit ya teman-teman. Selama hari kemarin ya peningkatannya cukup bagus teman-teman. Di sini sepertinya banyak dari para investor yang take profit. Dan untuk harga Bitcoin di sini ya teman-teman, ini koreksi di 2,18% selama satu hari terakhirnya. Dan Ethereum pun koreksi cukup dalam di 3,22%. Dan juga kalau kita ngeliat meme coin di sini ya teman-teman, rata-rata mengalami koreksi dan sepertinya cukup dalam ya. Banyak banget yang ambil untung dari meme coin ini untuk satu hari terakhir ini teman-teman. Kalau kita ngelihat ya Dogecoin minus di 2,29%, Shiba Inu koreksi di hampir 2%, PP koreksi di hampir 3% teman-teman. Official Trump koreksi yang cukup dalam di 5,44%. Kemudian diikuti oleh Bong yang koreksi di 2%. Kalau kita ngeliat memang rata-rata merah ya, kalian bisa ngeliat sendiri walaupun ada yang mengalami kenaikan tapi tetap masih didominasi oleh penurunan. Kira-kira seperti itu ya kondisi market untuk hari ini teman-teman. Dan yang selanjutnya di sini saya pengen bahas ya teman-teman ke kalian semua terkait Bitcoin. Ada apa pembaruan dari Bitcoin saat ini? Kita akan bahas ya teman-teman. Dan anyway, kenapa saya bahas Bitcoin? Karena Bitcoin ini kemungkinan besar bisa jadi penentu untuk peningkatan aset-aset lainnya juga. Karena dominasinya cukup tinggi ya teman-teman di 60%. Jika ada perubahan terhadap Bitcoin ya, ini otomatis akan berpengaruh juga terhadap seluruh ekosistem cryptocurrency. Makanya mungkin di video kali ini saya akan bahas terkait Bitcoin. Jadi di sini teman-teman ya, ada artikel yang menyatakan bahwa Bitcoin rebound, pasar menanti katalis positif dari Jerome Powell dan data ekonomi Amerika Serikat. Ya seperti yang kita tahu bersama ya, beberapa hari terakhir ini Bitcoin merosot teman-teman, dan itu tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh peningkatan tarif impor oleh Amerika Serikat untuk Cina, Meksiko dan juga Kanada. Dan khususnya untuk Cina ya teman-teman, ini bisa menjadi perang dagang yang berkepanjangan karena sekarang juga ya Cina sudah menerapkan tarif impor dari Amerika Serikat. Jadi tarif impor dari Amerika Serikat juga dinaikkan ya oleh Cina, dan ini akan berkepanjangan menurut saya teman-teman. Tapi kalau kita ngeliat untuk saat ini ya, data dari Soso Value menunjukkan perdagangan ETF Bitcoin Spot Amerika Serikat menunjukkan arus masuk atau inflow yang positif sebesar 203,54 juta dolar selama periode 3 sampai 7 Februari. Meskipun investor tetap berhati-hati terhadap aset risiko di tengah ketidakpastian global akibat kebijakan tarif Amerika Serikat, tapi sepertinya masih ada keoptimisan dari para investornya. Dan di sini ya teman-teman, ada juga yang memprediksikan bahwa potensi rally Bitcoin ke atas 100.000 tetap terbuka, terutama dengan meningkatnya dukungan regulasi. Beberapa negara bagian Amerika Serikat mulai memperkenalkan undang-undang untuk membangun cadangan Bitcoin, memicu spekulasi tentang kemungkinan perlombaan akumulasi Bitcoin secara global. Di samping itu juga ya, Ketua Federal Reserve Jerome Powell akan menyampaikan testimoni kebijakan moneter setengah tahunan kepada Kongres pada 12 sampai 13 Februari 2025. Jadi hari ini sama besok ya teman-teman, pernyataannya ini berpotensi menjadi pemicu pergerakan besar di pasar. Jika Powell menunjukkan sikap dovish dan terbuka terhadap kebijakan moneter yang lebih longgar, ini bisa menjadi angin segar untuk ekosistem kripto. Tapi sebaliknya, jika ia menegaskan bahwa perlunya kebijakan ketat untuk menekan inflasi, aset berisiko seperti Bitcoin dan altcoin bisa menghadapi tekanan jual. Dan secara keseluruhan ya, meskipun pasar masih menghadapi ketidakpastian akibat kebijakan dan perdagangan dan data ekonomi yang akan datang, sentimen terhadap Bitcoin masih tetap optimis dengan regulasi yang semakin bersahabat dan meningkatnya adopsi institusional. Bitcoin bisa segera menguji level psikologis di 100.000 dolar dalam waktu dekat. Ya ini prediksi ya teman-teman. Dan yang selanjutnya teman-teman, kalau kita ngelihat pada hari Selasa kemarin ya, kesaksian Ketua The Fed Jerome Powell di hadapan Kongres menjadi peristiwa yang sangat dinantikan pekan ini. Powell dijadwalkan berbicara di hadapan Komite Perbankan Senat pada Selasa dan Komite Jasa Keuangan DPR pada Rabu. Dan pernyataan Powell ini ya teman-teman dapat memberikan petunjuk lebih lanjut tentang arah kebijakan moneter The Fed, terutama setelah keputusan Bank Sentral Amerika untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil pada Januari lalu.
Dan skenarionya ya teman-teman kurang lebih seperti ini. Para ekonom memperkirakan ya teman-teman inflasi tahunan Amerika Serikat turun ke 2,8% dari 2,9% di Desember. Sementara inflasi inti atau core CPI diproyeksikan tetap pada 3,3%. Dan pada saat kongres ini jika inflasi diumumkan lebih rendah dari ekspektasi, ini bisa menjadi katalis positif bagi Bitcoin dan aset digital lainnya karena mengurangi kemungkinan kebijakan moneter ketat dari The Fed. Dan pada hari Kamisnya besok ya teman-teman, selanjutnya giliran inflasi Producer Price Index atau PPI akan dirilis. Indeks ini mengukur perubahan harga di tingkat produsen dan akan menjadi indikator utama ya tekanan inflasi Amerika Serikat. Kenaikan PPI dapat menimbulkan kekhawatiran inflasi tetapi juga bisa memperkuat narasi Bitcoin sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi. Dan untuk yang terakhir teman-teman, di sini pasar akan disajikan data penjualan retail pada hari Jumatnya atau pada tanggal 14. Laporan ini akan memberikan wawasan tentang tren pengeluaran konsumen di Amerika Serikat. Jika angka penjualan retail kuat, ini menandakan daya beli masyarakat masih tinggi dan dapat berdampak positif bagi pasar aset spekulatif seperti Bitcoin. Tapi sebaliknya ya teman-teman, jika datanya melemah, ini bisa mendorong investor beralih ke Bitcoin sebagai aset lindung nilai. Ya jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman skenarionya. Jadi di sini para investor saat ini sedang harap-harap cemas ya teman-teman. Ya semoga aja ya kebijakan-kebijakan ataupun data-data yang disampaikan nanti itu bisa berdampak positif terhadap kripto. Semoga aja kita tidak melihat penurunan yang selanjutnya teman-teman. Dan finalnya nanti tanggal 14 Februari ya teman-teman untuk pengungkapan semua data. Jadi buat kalian semua tetap pantau terus teman-teman, tetap update terus beritanya seperti apa supaya kita bisa makin kuat lagi teman-teman untuk menentukan investasi kita. Karena kesiapan kita untuk investasi di kripto itu tergantung kita semua ya teman-teman, tergantung pribadi kita masing-masing. Jadi kalau misalnya kita memang pengen investasi, jangan sampai investasi buta ya. Kita harus cari tahu lebih dalam lagi, kita harus dior lebih lanjut lagi terkait apa yang terjadi saat ini teman-teman. Karena itu tentu saja bisa berpengaruh terhadap investasi kita. Mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman berita yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Anyway, terima kasih banyak ya buat kalian semua yang sudah nonton video ini dan thank you juga buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan sebelum saya tutup, saya mau disclaimer untuk kalian semua ya. Di dalam video ini saya tidak mengajak kalian atau tidak memaksa kalian untuk melakukan investasi. Yang saya sampaikan hanyalah sekedar informasi. Yang paling penting buat kalian semua adalah lakukan riset mandiri atau do your own research agar segala keputusan kalian untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Seperti itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.